siapapun yang bisa melakukan penarikan sukma secara live, saya persilahkan ya. Anda bajingan. Saya Guru diomong Anda apa? juga bajingan. Guru Anda juga bajingan. Siapa? Ustadz Danu. Sebabnya saya dolim. Nah, berarti Anda mengakui diri Anda dolim. Ya, biar bisa ditarik sukma. Saya butuh persiapan. Itu menarik sukma TIJ, memasukkan ke mediator, itu beneran atau bohongan? Yang di konten itu murni bukan settingan, wallahi billahi. Sukma itu adalah ntar saya ambil kitabnya ya. Dalam kitab apa? Dalam kitab apa? Kitab Ar-Ruh. Mana kitabnya? Coba ditunjukkan begini. Kan udah ini. Tanggung kalau nggak ditunjukkan. Jangan bang ya. Berbohong. Jangan berbohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, video saya kali ini sobat akan membahas tentang dialog antara TIJ dengan penantangnya, di mana hari kemarin TIJ memberikan tantangan di videonya secara live kepada pihak-pihak yang bisa menarik sukmanya dan bisa menyantetnya secara live. Dan kali ini saya menantang siapapun yang bisa melakukan penarikan sukma secara live, saya persilahkan ya. Jangan menyebarkan isu-isu sesat di kalangan masyarakat. Nah, pada saat live ini masuklah ada seseorang yang mana channelnya yaitu PSCJ, penyembuhan syariah jarak jauh. Di sini saya juga tak tahu siapa nama beliau. Cuman di sini memang beliau masuk pada saat live itu, dan di sini memang topiknya TIJ membuka live itu untuk menantang bagi siapa yang bisa menyantetnya dan bisa menarik sukmanya TIJ. Nah, di sini channel PSJJ ini memberikan dua syarat. Yang pertama harus ada rasa kebencian kepada guru beliau. Nah, di sini beliau mengaku bahwasanya gurunya adalah Ustadz Danu. Dan yang kedua, beliau minta diberikan waktu untuk bersiap diri. Nah, di sini tentu agak sedikit aneh sobat. Kenapa? Karena kalau saya melihat yang poin kedua itu, karena di situ beliau minta waktu untuk melakukan tarik sukma. Ini hal yang lucu juga, minta waktu. Sementara TIJ maunya penyantetan atau tarik sukma itu live streaming di YouTube-nya. Dan di sini TIJ pun telah menjawab atau melontarkan sesuai syarat yang nomor 1 tadi, yaitu syarat untuk melontarkan rasa tidak suka atau kebencian, kata-kata kebencian gitu. Saya terima tantangan Anda untuk tarik sukma. Kalau santet, saya bukan ahli santet. Ya, namun ada beberapa persyaratan. Satu, Anda sebagai orang yang dolim, terus di situ menghina kami ataupun Ustadz Danu. Kedua, saya butuh persiapan yang matang. Kalau memenuhi dua hal itu ya siap. Anda bajingan. Saya diomong apa? Guru Anda juga bajingan. Siapa? Ustadz Danu. Sebabnya saya dolim. Nah, berarti Anda mengakui diri Anda dolim. Ya, biar bisa ditarik sukma. Anda fitnah sana sini, tidak ada bukti yang jelas. Siapa yang saya fitnah? Ustadz Danu. Anda juga membalas dengan cara fitnah.
Memfitnah, membodohi masyarakat, mengatakan menarik sukma saya kapan? Tadi satu tadi udah terpenuhi, kedua saya butuh persiapan. Nah, akhirnya muncul perdebatan di live itu dengan penantangnya ini, karena dia juga butuh waktu untuk menarik sukma. Akhirnya cerita berkembang, kita berkembang di sini sampai kepada sumpah, mana TIJ pernah melihat kontennya PSJJ ini yang menarik sukmanya TIJ dan dimasukkan ke orang lain gitu. Nah, di sini terjadi dialog antara si orang ini dengan sukmanya TIJ atau dimasuk atau dirasukkan ke badan mediator. Nah, sini TIJ minta dia untuk bersumpah. Dan memang sobat, di sini bahwasanya PSJJ ini bersumpah bahwasanya dia memang secara ilmunya dia itu memang sukma TIJ yang dimasukkan dia. Konten Anda yang menarik saya memasukkan ke dalam mediator, apakah itu asli atau cuman bohong-bohongan doang? Asli semua, tidak ada yang bohong, asli semua. Itu menarik sukma TIJ memasukkan ke mediator, itu beneran atau bohongan? Beneran. Sekali lagi, menarik sukma TIJ itu bohongan apa beneran? Beneran. Coba bersumpah. Yang di konten itu murni, bukan settingan, wallahi bilahi. Nah, bukan settingan narik sukma TIJ ya? Settingan, saya nggak bisa settingan seperti itu. Kalau yang di video tersebut, pada saat saya menarik sukma TIJ adalah bohong, adalah dusta, saya keluar dari agama Islam. Coba. Gini, ini berdasarkan yakin saya. Gini Bang, ya sumpah itu, ini dengerin dulu. Sumpah itu tidak harus, tidak wajib mengatakan keluar dari Islam. Nah, poin berikutnya, di sini TIJ akhirnya mempertanyakan kepada yang bersangkutan ini, apa itu arti sukma? Nah, di sini kelihatan sesuatu yang aneh sobat, karena kalau kita lihat di videonya itu, si PSJJ ini, channel PSJJ ini tidak begitu siap. Sampai dia bilang bahwasanya dia akan lihat bukunya lagi gitu, yaitu buku Aruh, yang katanya akan dicari dulu bukunya gitu. Nah, akhirnya setelah selang ya mungkin beberapa menit lah, tunggu untuk mencari buku itu gitu. Nah, setelah dia balik lagi ke kamera, di sini TIJ juga ingin buktikan mana bukunya. Nah, di sini dia juga menyatakan bahwasannya bukunya itu tidak ketemu karena ada di tumpukan lain di rumahnya dia, belum sempat atau belum ada waktu untuk mencari itu. Sukma itu apa? Sukma itu apa? Sukma itu adalah entar saya ambil kitabnya ya. Saya mau ambilin kitabnya dulu apa bagaimana? Berarti belum hafal selama ini? Ya udah hafal. Kayak gini, sukma itu bagian dari ruh. Namun bukan ruh. Jadi ruh itu ada ruh yang utama, ada ruh yang sukma. Itu jangan gini, dengar ya ini Bang. Jika seorang ditarik sukmanya, itu tidak serta-merta langsung dia pingsan atau mati, itu tidak. Namun di situ ya sukma itu kan emang ada 7. Ketika diambil 1 ya kemungkinan hanya berkurang kesehatannya, berkurang akal sehatnya dan sebagainya gitu. Jadi tidak serta-merta langsung dia pingsan ataupun mati, itu tidak kayak gitu. Nah, itu setelah ditarik itu dimasukkan ke orang. Iya, makanya saya pakai mediator. Saya pakai mediator. Terus ini dengar lagi. Dalam kitab Jangan apa? lagi. Dalam kitab apa? Kitab Aruh. Kitab Aruh karangan siapa? Ya nanti saya ambil lah kitabnya lah. Enggak, yang ngarang siapa? Dengerin dulu. Yang ngarangnya atau siapa? Dengerin dulu Bang, dengerin dulu ya. Kitab Aruh itu yang ngarang siapa? Takutnya nanti antum yang ngarang. Ya saya ambilin nanti, saya ambilin ya. Besok saya jelasin aja, nanti dilihat kejelasannya. Ini saya ngarangnya.
Ya udah bentar. Ya udah saya ambil aja ini, ambil. Karangan kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kitab baru. Ya. Nanti di copy dikirim ke WA saya ya, difoto ya, difoto dikirim ke WA saya ya. Oke. Ya. Mana kitabnya? Ini. Ya nanti saya kirim, katanya minta dikirim di WA, nanti saya kirim di WA aja. Coba ditunjukkan begini. Kan udah ini. Tanggung kalau nggak ditunjukkan. Al-Quran saja lah. Ini. Enggak, kitab yang Ar-Ruh barusan mana? Yang karangan Al-Jauzi. Oke, bentar. Ini aja Bang, ini nih. Ini kan dari awal ada persiapan. Kita mau lihat. Dengar Bang ya. Tadi sampean kan sudah bilang kirimin fotonya. Nanti tak kirimin. Ini karena kan saya nggak ada persiapan. Udah, nggak usah banyak bacot. Saya tahu apa yang saya lakukan. Mana kitabnya yang udah ada tadi? Mana? Tunjukkan. Kan saya ambilin. Tadi kita foto. Mungkin saya kan belum ada persiapan. Nanti aja. Ini Bang ya, nanti tadi perlu disiapkan satu ya. Saya hubungan dulu dengan saya. Satu. Jangan berbohong. Jangan. Tidak baik. Ya, kedua, pertama Anda hubungi ke saya, kedua nanti janjian mau kapan gitu kan, nanti saya siapkan. Oke, itu udah tadi kitab yang udah diambil tadi mana? Gini cara tunjukin gini, nggak usah nunggu waktu, gini. Coba, tadi kan udah ada di depan, mana? Ini bukan kitabnya langsung, yang jelas kitabnya masih belum tak ambil lagi, gitu loh Bang. Oh kitab kan banyak nih, ini kitab saya ini perlu ngacak-ngacak kitab saya, perlu saya bongkar-bongkar kitab saya. Masalah di dalam lemari di atas. Tadi katanya udah diambil. Belum ketemu. Tadi nggak ingat siapa pengarangnya. Kok tahu pengarangnya siapa? Ngarang sampean? Ya yang jelas kan saya ingat-ingat. Ya kan nggak terikat sendiri. Ya kayak gitu aja lah, gini aja. Nih Bang, udah nggak usah banyak panjang lebar. Nanti Anda belum ada atau gimana nih? Coba dijelaskan sekali lagi, saya belum jelas. Nah, ini dengerin Bang ya. Udah nggak usah panjang lebar. Nanti Anda hubungi saya saja ya. Kita nanti mau janjian bagaimana, terus nanti saya persiapkan. Kalau saya sudah siap, baru mulai lagi. Jadi sebetulnya sobat, dari dialog itu, ya kalau saya selaku netizen yang bisa menilai bagaimana dialog itu terjadi, bagaimana berlangsungnya dialog itu, saya melihat pemilik channel PSJJ ini tidak begitu siap untuk menantang TIJ. Dalam artian TIJ awalnya ingin itu di penarikan sukma atau di santet itu live di YouTube itu saat dia live streaming. Namun itu tidak terjadi karena dia juga minta waktu untuk melakukan tarik sukmanya, karena dia cuma pintar tarik sukma. Dan satu lagi, memang kalau saya lihat, saya kan cuma bisa berkomentar nih, saya cuma lihat ya PSJJ ini ada sedikit ngeles juga tentang masalah buku yang dia cari gitu. Awalnya dia bilang udah ada dipegang nih, tiba-tiba buku itu tidak ada, ternyata dia cuman masih ingat pengarangnya siapa gitu. Nah yang berikutnya, yang poin tadi, arti kata sukma, sebetulnya memang di sini kalau kita lihat nih dari cara dia bicara, memang dia nggak begitu yakin dengan jawabannya dia gitu. Jadi kalau saya menilai, memang lawan debat dari TIJ kemarin itu memang tidak siap untuk berdebat, dan itu sangat disayangkan. Karena kalau saya melihat, sebetulnya saat membaca deskripsi atau judul yang dibuat oleh TIJ saat live streaming itu, saya cukup penasaran siapa yang bisa menyantet TIJ dan siapa yang bisa menarik sukma TIJ pada saat live itu. Dan mungkin bukan hanya saya aja, mungkin beberapa
netizen atau subscriber atau masyarakat yang ingin lihat secara langsung live di YouTube gitu. Tapi itu memang tidak terjadi, dan saya lihat ya gimana, ini ibaratnya mungkin ya kalau saya memandang itu ya, selagi ada kesempatan dia masuk ya mungkin haji mumpung juga gitu, siap tak siap ya udah bisa masuk di kontennya TIJ gitu. Baik sobat, kira-kira begitu tanggapan saya terhadap live streamingnya TIJ yang ditantang oleh PSJJ yang ngakunya adalah murid dari Ustadz Danu. Dan saya melihat ini memang konyol sobat, karena dia juga nggak begitu siap untuk berdebat pada saat itu. Baik sobat, itu tanggapan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.